Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 6B. Di tugas kali ini saya akan membuat video tentang pendekatan Ocean Pacific. Nah, pasti kawan-kawan belum tahu kan apa itu pendekatan Ocean Pacific. Dalam sejarah umat manusia, usaha untuk menjawab dorongan ingin tahu dan mencari kebenaran bermula dari pendekatan ini. Sebelum orang menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan unscientific sudah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Pada pendekatan unscientific, umumnya orang menjawab dorongan ingin tahu dan mencari kebenaran melalui yang pertama, secara kebetulan. Yang kedua, secara trial and error. Yang ketiga, melalui otoriasi seseorang. Yang keempat, wahyu. Nah, tidak ada sumber pasti yang menjelaskan tentang keempat cara di atas digunakan oleh umat manusia untuk menemukan kebenaran. Namun menurut logika sejarah, keempat cara di atas secara bertahap atau secara bersama-sama digunakan orang untuk mencari kebenaran. Namun secara logika juga penemuan kebenaran dilakukan orang dari kegiatan-kegiatan yang sederhana dan secara bertahap meningkat mencapai kegiatan yang rumit dengan melibat orang lain. Yang pertama, penemuan secara kebetulan. Nah, pada mulanya manusia selalu kebingungan untuk memecahkan persoalan hidupnya dan rintangan dalam sekitarnya. Karena pada waktu itu tingkat pengetahuan manusia amat rendah, maka manusia cenderung pasti terhadap usaha memecahkan berbagai misteri kehidupan. Akibatnya, semua pengetahuan kebenaran diperoleh secara kebetulan. Yang B, penemuan secara trial and error. Tantangan alam semakin besar membuat banyak orang mulai tidak percaya bahwa temuan baru dan pemecahan misteri kehidupan yang lebih cepat hanya dapat dihasilkan dari penemuan secara kebetulan. Perkembangan masyarakat yang terasa cepat menyebabkan manusia harus aktif mencari kebenaran. Kendati sarana pengetahuan untuk mencapai masih sangat tidak memadai, namun untuk memotong waktu yang terlalu panjang ini, masyarakat harus memulai sesuatu dengan mencoba-coba, trial and error, walau tanpa kepastian. Yang ketiga yaitu C, penemuan melalui otoritas. Pak Kamijo, warga sebuah dusun di desa Kecamatan Candi Sidoarjo, percaya betul bahwa dari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 adalah hari yang paling baik untuk melaksanakan pernikahan anaknya. Ternyata yang menentukan hari baik bagi anaknya adalah seorang dukun di desanya itu. Begitu pula para pencari keadilan menggunakan otoritas hakim dan Mahkamah Agung untuk memutuskan sebuah perkara. Namun begitu pula para pencari keadilan menggunakan otoritas hakim dan Mahkamah Agung untuk memutuskan sebuah perkara. Putusan hakim dan Mahkamah Agung adalah hasil otoritas yang dipercaya paling tidak oleh salah satu pihak sebagai sesuatu yang benar. Para pasien memandang diagnosis dokter sebagai sebuah kebenaran. Murid SD juga demikian, selalu memandang apa yang diajarkan oleh gurunya sebagai sesuatu yang benar. Contoh tersebut adalah kasus-kasus sebagai orang yang menemukan kebenaran dalam hidupnya. Yang D, menemukan kebenaran melalui wahyu. Bagi orang yang tentu menganggap bahwa sumber kebenaran hanyalah berasal dari Sang Pencipta alam semesta ini, karena itu ia hanya mau berbicara atau memberi keputusan apabila
sudah mendapatkan wahyu yang dianggap sebagai sumber kebenaran yang sangat benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi saya pada tugas pada hari ini tentang pendekatan unscientific. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman jangan lupa like and comment channel saya ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dadah, see you.